Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan bahas tentang PLTS. Sebelum kita merancang sistem PLTS, kita harus tahu dulu spesifikasi dari panel suryanya. Misalkan kita bisa baca speknya, kita bisa menentukan sistem PLTS dengan mudah, menentukan komponen-komponen yang akan dipasang, serta proteksinya juga. Jadi, bagaimana cara bacanya? Langsung aja kita bahas. Sebagai contoh, kita punya panel 550 watt peak. Parameter yang pertama kita bahas yaitu Pmax, atau daya maksimum yang dihasilkan panel. Ada dua kondisi, STC dan NOCT. Pada STC, Pmax-nya 550 watt, artinya daya maksimum dalam kondisi ideal. Sedangkan NOCT, Pmax-nya 414,30 watt, artinya daya maksimum dalam kondisi lapangan nyata. Nah, kedua kondisi ini bisa kita gunakan untuk menentukan sistem PLTS nantinya. Contohnya, yang pertama, STC bisa kita pakai untuk menentukan total kapasitas sistem. Misalkan kita ingin sistem PLTS kita berdaya 2200 watt. Misalkan kita pakai panel 550 watt peak, jadi butuhnya 4 buah panel. Dan kondisi NOCT bisa kita gunakan untuk memperhitungkan harian output energi. Jadi energi harian watt hour bisa kita cari dengan mengkalikan Pmax NOCT dengan jam penyinaran efektif. Jam penyinaran efektif sekitar 4,5 jam per hari, di antara jam 10 siang sampai jam 3 sore. Jadi hasilnya energi harian sekitar 1,86 kWh per hari satu buah panel. Pmax juga bisa kita gunakan untuk menentukan ukuran inverter on-grid atau hybrid. Misalkan PLTS kita dayanya 2200 watt. Jadi inverter yang cocok minimal 2200 sampai 2500 watt. Selanjutnya ada VMP atau tegangan maksimum saat daya panel mencapai puncaknya. VMP bisa kita gunakan untuk menentukan tipe SCC, Solar Charge Controller, dan sistem PLTS. Jadi SCC ada dua tipe, PWM dan MPPT. Pada PWM, panel dan baterai harus punya tegangan kerja yang sama. Akan banyak loss kalau berbeda. Sedangkan MPPT tidak masalah, tegangan kerja pada panel jauh lebih tinggi dibandingkan sistem atau baterainya. Karena MPPT bisa menyesuaikan tegangan dan arus, sehingga tidak banyak loss. Dari segi kehandalan jelas MPPT lebih unggul, tapi PWM lebih murah. Jadi SCC apa yang cocok untuk VMP 42,4 volt? Jawabnya jelas SCC MPPT, karena VMP-nya besar 42,4 volt. Jadi sistem atau tegangan baterai yang cocok untuk 42,4 volt adalah 24 volt atau 48 volt. Inilah alasan kenapa PWM tidak cocok untuk VMP 42,4 volt. Kalau kita bagi antara daya dan tegangan baterai yang cocok untuk PWM, hasilnya 45,8 ampere. Nah, ini terlalu besar untuk PWM. Arus segini cocoknya untuk sistem 24 volt atau 48 volt, makanya cocok untuk MPPT. Lalu ada VOC dan ISC. VOC adalah tegangan tanpa beban atau open circuit, sedangkan ISC adalah arus saat short circuit, kutub plus minusnya dihubungkan. Jadi dengan VOC ISC ini kita bisa menentukan input tegangan dan arus dari panel surya. Kita udah tahu nih, daya panelnya 550 watt. Tegangan baterainya 24 volt atau sistemnya 24 volt. Jadi kita bisa tahu berapa tegangan input dari panel ke SCC-nya. Jadi tegangan input dari panel ke SCC harus lebih besar dari VOC panel. Nah, VOC-nya 50 volt. Jadi VOC bisa kita kalikan margin 1,25. Jadinya kita butuh SCC dengan input maksimum 63 volt. Lalu kita juga cari input arus dari panel surya ke SCC-nya. Nah, ini juga harus lebih besar dari ISC. ISC-nya 13,82 ampere. Jadi minimal kita bisa ambil 15 ampere. Kira-kira MPPT dengan spek seperti apa yang cocok untuk input voltage maksimum 63 volt dan input current minimal 15 ampere? Contohnya ada merek Epever Tracer 2210 AN. Kalau kita lihat spek MPPT-nya seperti ini, kita sorot yang Tracer 2210 AN. Nah, arus input dari panel surya
surya ke SCC-nya 20 ampere. Jadi sesuai di atas 15 ampere. Dan tegangan input dari panel surya ke SCC 100 volt. Nah, sesuai di atas 63 volt. Jadi kita bisa gunakan SCC MPPT ini. ISC juga bisa kita gunakan untuk menentukan komponen proteksi, contohnya MCB atau fuse. Tinggal dikalikan aja ISC dengan margin 1,25. Dapatnya minimum untuk rating proteksinya 17,275 ampere. Nah, fuse atau MCB DC yang beredar di pasaran ada 20 ampere per panelnya. Jadi kita bisa pakai ini. Selanjutnya ada IMP, arus maksimum saat daya panel mencapai puncaknya. Sama seperti ISC, IMP bisa kita gunakan untuk menentukan arus input dari panel ke SCC. Jadi IMP-nya 12,98 ampere. Arus input minimumnya mendekati di atas IMP-nya 15 ampere dengan margin 20%. IMP bisa kita gunakan untuk menentukan ukuran kabel juga. Jadi untuk IMP 12,98 ampere cocoknya kabel dengan ukuran 4 mm. Misalkan jaraknya lebih jauh, kita bisa pakai 6 mm. Dan IMP bisa kita gunakan untuk menentukan arus kalau panelnya kita paralel. Jadi kalau paralel otomatis arusnya naik. Misalkan di paralel 3 panel, berarti IMP-nya dikali 3 menjadi 38,94 ampere. Jadi 3 panel paralel harus digunakan ukuran kabel yang lebih besar juga, 10 mili sampai 16 mili tergantung panjang. Kita juga bisa menentukan hubungan paralel atau seri yang akan kita gunakan dengan membaca spesifikasi panel. Kita kasih contoh spesifikasi panel yang lain. Panel 100 watt peak. Nah, satu panelnya mempunyai VMP 18,1 volt, IMP 5,52 ampere. Kalau di paralel 2 panel, maka totalnya menjadi VMP-nya tetap 18,1 volt, sedangkan IMP-nya naik dikali 2 atau 5,52 ditambah 5,52. IMP-nya 11,4 ampere. Nah, karena VMP-nya tetap 18,1 volt, maka hubungan paralel cocok menggunakan SCC PWM karena akan terhubung ke baterai 12 volt untuk sistem 12 volt. Sedangkan pada seri justru arusnya yang tetap, sedangkan tegangannya naik. Arusnya IMP tetap 5,52 ampere dan VMP-nya dikali 2 atau 18,1 ditambah 18,1, 36,2 volt. Nah, VMP 36,2 volt tidak cocok untuk PWM, cocoknya MPPT. Karena VMP 36,2 volt harus digunakan pada sistem 24 volt atau baterai dengan tegangan 24 volt. Nah, itu aja kegunaan kalau kita bisa baca spek panel surya. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.